お前は俺より良くなる。 Kembali lagi dengan Ansatsu Kyashitsu. Di season 2 ini tentu saja lebih seru. Misi pembunuhan Koro Sensei semakin ketat karena hari peledakan Koro Sensei semakin dekat juga. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ini dia Ansatsu Kyashitsu season 2. Dibuka dengan rekapan usaha dari kelas E untuk membunuh Koro Sensei yang sampai saat ini belum membuahkan hasil. Berbagai macam analisa dan usaha sudah dilakukan, tapi tetap saja Koro Sensei bisa menyelamatkan dirinya. Di semester 2 ini mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Koro Sensei. Scene pun kembali ke hari di mana mereka masih di pulau Okinawa. Setelah bebasnya Koro Sensei dari perlindungan bolanya, Koro Sensei ingin menutup hari liburan dengan mengadakan acara uji nyali. Semua murid setuju dengan rencana Koro Sensei ini, tapi para murid tidak mengetahui bahwa uji nyali yang dimaksud Koro Sensei ternyata mempunyai tujuan lain, yaitu perjodohan. Para siswa akan uji nyali di sebuah gua. Mereka disuruh untuk berpasangan laki-laki dan perempuan. Nagisa berpasangan dengan Kayano, Karma berpasangan dengan Okuda, Terasaka berpasangan dengan Hazama, dan masih banyak lagi. Koro Sensei mencoba menakut-nakuti para murid bertujuan untuk membuat murid perempuan ketakutan dan memeluk murid laki-laki. Menurutnya dari sanalah cinta akan tumbuh. Koro Sensei melihat murid-muridnya terlalu fokus kepada misi pembunuhan sehingga mereka lupa dengan benih-benih cinta anak SMP pada umumnya. Akan tetapi, usaha Koro Sensei ini sia-sia. Karena Koro Sensei malah ketakutan sendiri di dalam gua, dan misinya ini malah hancur atas ulahnya sendiri. Akan tetapi, masih ada satu pasangan lagi yang sepertinya masuk jebakan Koro Sensei. Inilah pasangannya, Irina dan Karasuma. Irina yang penakut akan hantu memeluk Karasuma dengan sangat erat. Para murid kelas E dan Koro Sensei pun memutuskan untuk menjodohkan mereka. Dan kebetulan, Irina diam-diam memiliki perasaan kepada Karasuma. Walaupun Karasuma dingin, tapi itu malah jadi daya tariknya. Para murid memiliki rencana brilian untuk perjodohan ini. Pertama-tama, mereka akan mengubah penampilan Irina menjadi lebih tertutup. Karena pria seperti Karasuma biasanya tidak akan suka dengan wanita dengan pakaian terbuka. Setelah itu mereka akan membuatkan makan malam romantis di pinggir pantai. Jam makan malam pun dimulai. Karasuma masuk ke dalam ruang makan, tapi yang terjadi, para murid tidak mengizinkan Karasuma makan di sana. Dengan wajah bingung, Karasuma pun pergi keluar. Di pesisir pantai, Irina duduk sendirian, ditemani hidangan makan malam yang cukup romantis. Pakaian Irina pun tertutup. Penampilannya ini dibantu oleh para murid perempuan. Semua murid mengintip di belakang semak-semak, dengan harapan mereka bisa melihat keromantisan antara Irina dan Karasuma. Tapi sayangnya, di tengah makan malam, Karasuma malah membahas misi pembunuhan, dan itu cukup membuat Irina kecewa. Dia pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Irina memberi kecupan tidak langsung kepada Karasuma. Walaupun Irina berusaha menyampaikan pesan cintanya kepada Karasuma, tapi sayang, Karasuma mempunyai kekurangan, yaitu dia bodoh dalam isyarat cinta. Karasuma malah bingung dengan apa yang sudah dilakukan Irina sebelumnya. Setelah liburan musim panas di Pulau Okinawa, Koro Sensei ingin memanfaatkan sisa liburan musim panas dengan mengajak para murid ke festival musim panas. Satu persatu diajak untuk pergi ke sana. Dia memohon ke setiap murid. Selain murid, Koro Sensei mengajak Irina dan Karasuma, tapi hanya Irina saja yang ikut. Karena kurang, Koro Sensei pun mengajak Lofro juga. Tapi sayang, Lofro sedang tidak ada di Jepang. Setelah menerima telepon dari Koro Sensei, Lofro tiba-tiba didatangi seseorang yang langsung membunuhnya. Malam festival pun tiba. Koro Sensei, Irina, dan para murid kelas E sangat menikmati malam itu. Dari bermain permainan sampai menikmati jajanan yang ada di sana. Saat mereka sedang menikmati festival, di tempat lain, Karasuma sedang ada rapat dengan kementerian tentang adanya kelompok lain yang berusaha membunuh Koro Sensei. Kelompok itu akan mendapat 30 miliar jika berhasil membunuh Koro Sensei.
Lalu beberapa hari selanjutnya, pembelajaran pun kembali dimulai. Para murid kelas E kembali bersiap membuat rencana pembunuhan Koro Sensei. Kali ini Kayano yang akan memimpin rencananya. Dia memiliki ide untuk membuat puding raksasa, karena Koro Sensei sangat menyukai makanan manis. Rencana besar ini dibantu oleh Kementerian Pertahanan juga. Dari bahan sampai peralatan canggih disediakan dengan lengkap. Rencananya, mereka akan membuat puding raksasa yang berisikan bom. Di dalamnya mengandung anti-sensei. Setelah semuanya siap, proses pembuatan puding pun dimulai. Setelah selesai, mereka tinggal menunggu puding dingin. Sehingga di keesokan harinya mereka pun perlahan-lahan melepas penyangga puding dan untungnya berhasil pudingnya berdiri tegak. Setelah semuanya selesai, mereka pun memanggil Koro Sensei untuk segera menikmatinya. Para murid memantau Koro Sensei dari lorong kelas. Mereka akan meledakkan bom ketika Koro Sensei mendekati bom. Tapi di sisi lain, Kayano malah sedih karena usahanya ini akan dihancurkan. Kayano terlalu menyayangi puding. Saat Kayano sedang bersedih dengan puding yang akan dihancurkan, Koro Sensei muncul di belakang para murid. Ternyata Koro Sensei mengetahui ada bau asing di dalam puding. Dia membawa bom itu dari dalam tanah. Koro Sensei meminta Takabayashi untuk menganalisa lebih jauh lagi agar Koro Sensei tidak mencium ada benda asing. Setelah semua rencana ini gagal, Koro Sensei menyiapkan puding ke dalam gelas agar para murid ikut menikmatinya juga. Di malam harinya, seorang wanita sedang mewarnai kuku. Tidak lama muncul sosok kuning yang berniat membawa pakaian dalam wanita ini. Lalu keesokan harinya, para murid kelas E kembali berlatih dengan Karasuma. Kali ini mereka dilatih berlari cepat melalui permainan polisi dan maling. Yang jadi polisinya, Karasuma dan Koro Sensei. Sedangkan yang jadi maling adalah para murid kelas E. Mereka berlari di hutan sekuat tenaga, tapi Karasuma berhasil menangkap beberapa murid. Siapapun yang tertangkap akan dipenjara di sel Koro Sensei. Tapi beberapa murid menguji kelemahan Koro Sensei. Intinya mereka menyogok Koro Sensei agar dibebaskan dengan berbagai macam cara. Salah satunya menggunakan foto wanita seksi. Sampai permainan berakhir, tim polisi kalah karena kelakuan Koro Sensei ini. Setelah pulang sekolah, Nagisa tidak sengaja melihat majalah dengan headline bertuliskan "Teror di Kunigaoka, sosok makhluk kuning mengincar bra ukuran F." Dan keesokan paginya, para murid memandang aneh kepada Koro Sensei. Saat itu, Koro Sensei bersikukuh bahwa itu bukan perbuatannya. Tapi sayangnya, berbagai macam percobaan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah malah menunjukkan sebaliknya. Banyak bra ukuran F di loker Koro Sensei, dan hal itu malah memperjelas bahwa Koro Sensei lah pelaku yang ada dalam majalah itu. Setelah kelas selesai, Karma mengungkapkan ada hal aneh dalam kejadian kali ini. Sepertinya tidak mungkin Koro Sensei yang melakukannya, karena Koro Sensei sangat mempertahankan karirnya sebagai guru. Selain itu, jika Koro Sensei yang melakukan, tidak mungkin dengan ceroboh dia menyimpan bra di mana-mana. Mendengar penjelasan itu, para murid lainnya setuju, dan mereka pun akan mencari siapakah pelaku sebenarnya. Di malam hari, mereka pun mendatangi sebuah tempat. Menurut analisa Ritsu, menunjukkan bahwa tempat ini sedang dipenuhi para idol yang memiliki dada besar. Mereka sedang melakukan latihan. Saat mereka sedang menunggu si pelaku, di seberang sana ada Koro Sensei juga. Dia ingin menangkap si pelaku oleh tangannya sendiri. Tidak lama muncul seseorang dengan helm kuning mendekat. Koro Sensei tidak menunggu lama, dia langsung menangkap pria ini. Ternyata dia adalah salah satu rekan Karasuma. Saat sedang mencerna apa yang terjadi, sesuatu muncul dari bawah tanah. Ternyata itu hanya sebuah jebakan yang dilakukan Shiro dan Itona. Mereka menggunakan metode yang dilakukan murid kelas E saat liburan musim panas. Tapi kali ini mereka menyiapkan rencana lebih matang. Dinding ini mengandung anti-sensei. Tidak ada jalan keluar untuk Koro Sensei dan tidak lama Itona pun turun untuk menyerang Koro Sensei.
Itona menyerang Koro Sensei dengan sangat cepat. Tentakelnya juga ikut berubah karena di sana terdapat zat anti-sensei yang dibungkus untuk menghindari terkena tentakel Itona. Tapi Koro Sensei lambat laun berhasil menghindari serangan Itona. Untuk ketiga kali, Koro Sensei bertarung dengan Itona. Maka dari itu, dia mengetahui serangan demi serangannya. Menurut Koro Sensei, ini terlalu monoton. Sebelum memulai serangannya, Koro Sensei akan menyingkirkan pelindung ini dengan kekuatan barunya. Koro Sensei selalu belajar dan meningkatkan kemampuannya setiap mendapat serangan baru dari murid-muridnya. Seharusnya Itona pun begitu, karena bergabung dengan kelas E, maka Itona dapat mempelajari tentang kelemahannya secara langsung, bukan mengandalkan analisa ilmiah saja. Setelah terjadi ledakan, Itona melemah dan tentakelnya kembali seperti semula. Tapi sayangnya dia malah merasakan sakit yang luar biasa di kepala. Ternyata itu adalah efek dari syok kekalahannya. Tentakel akan menggerogoti kepala Itona. Shiro pun memutuskan untuk melepaskan Itona. Menurutnya, Itona sudah tidak berguna lagi di organisasinya. Sudah terlalu sering mereka meningkatkan kemampuan Itona, tapi tetap saja kalah. Dengan santai, Shiro pun pergi. Dia akan mencari manusia lain yang bisa dijadikan bahan eksperimennya. Itona semakin menahan sakitnya, sekaligus menahan malu, sehingga dia pun pergi meninggalkan Koro Sensei dan yang lainnya. Itona ini pergi menuju sebuah toko ponsel dan meledakannya. Kejadian itu tentu saja jadi sorotan media, tapi untungnya identitas Itona tidak diketahui. Melihat berita itu, Koro Sensei jadi ingin semakin bertanggung jawab atas hidup muridnya ini. Mau bagaimanapun, Itona harus diselamatkan. Lalu di sini, Itona sedang merenung tentang kegagalannya dan mengingat masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Saat sedang melamun, datang Koro Sensei yang mengajak Itona untuk bergabung dengan kelas E. Tapi tidak lama, ledakan terjadi. Ternyata, pembuangan Itona adalah salah satu strategi Shiro. Karena biasanya, Koro Sensei akan bersikeras mengikuti muridnya yang bermasalah. Untuk meningkatkan kekhawatiran Koro Sensei, Shiro pun menculik Itona. Koro Sensei mau tidak mau harus mengikuti Itona, dan benar saja, di lokasi ini sudah dipasangi perangkap. Cahaya bertegangan tinggi. Cahaya ini membuat Koro Sensei jadi kaku. Anak buah Shiro pun menembaki Itona karena dia ingin Koro Sensei kelelahan melindungi muridnya. Saat Koro Sensei dengan keras melindungi Itona, datang para murid kelas E yang menyerang anak buah Shiro. Di belakang sana, Itona tampak bingung melihat pengorbanan Koro Sensei dan murid kelas E. Kenapa mereka sangat peduli? Dan Itona pun kembali mengenang masa lalunya. Waktu dia dihampiri Shiro, saat itu Shiro memberikan harapan besar untuk Itona agar menjadi yang terkuat. Tapi nyatanya, setelah mendapatkan kekuatan dan dia mulai melemah, Shiro membuangnya begitu saja. Minasan, yoku kite kuremashita. Setelah kelas E berhasil menaklukkan anak buah Shiro, Shiro pun memutuskan untuk pergi. Menurutnya, Itona sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, dengan tentakel yang terus menggerogoti kepalanya ini akan membuat Itona mati dalam 2-3 hari ke depan. Mereka pun memutar otak bagaimana melepaskan tentakel itu, karena menurut Koro Sensei tidak akan lepas jika hasrat kemenangan dan kekuatannya masih ada. Salah satu cara mereka harus membantu Itona merelakan hidupnya yang seperti ini, dan mencari penyebab Itona memiliki hasrat kemenangan yang terlalu besar. Dari analisa Ritsu menunjukkan bahwa Itona ternyata anak salah satu perusahaan ponsel. Itulah kenapa dia hanya menghancurkan toko ponsel. Itona dibuang orang tuanya sejak perusahaan ayahnya bangkrut. Mungkin itulah penyebabnya. Mendengar hal itu, Terasaka mengajak yang lainnya untuk merawat Itona. Sehingga di malam itu, Terasaka dan gengnya menutup tentakel Itona dengan syal, mengajaknya makan ramen milik Takuya, sampai bermain motor di lintasan balap milik keluarga Taisei. Tapi sayang, percobaan mereka ini tetap memunculkan kembali emosi Itona. Saat Itona berada dalam mode marah, Terasaka memberi nasihat kecil kepada Itona, bahwa tidak hanya Itona saja yang mengalami kegagalan, tapi murid kelas E lainnya juga. Mereka melakukan kegagalan setiap membunuh Koro Sensei. Akan tetapi itu bukan akhirnya. Mereka akan mempelajari lagi dan lagi. Itona harus memiliki sifat pantang menyerah. Intinya, teruslah mencoba membunuh Koro Sensei sampai nanti bulan Mei, tidak peduli berapa kali percobaannya.
Jika berhasil, uang yang didapatkan bisa digunakan Itona membeli kembali perusahaan ayahnya. バカの一言はこういう時、力抜いてくれんのよ。 Koro Sensei pun datang menawarkan Itona untuk mencabut tentakelnya, karena sepertinya Itona sudah tidak ambisius seperti sebelumnya. Maka dari itu, Itona pun setuju untuk melepaskan tentakelnya. おはようございます。 Keesokan harinya, Itona masuk kelas. Semua murid kelas E menyambut Itona dengan sangat baik. Itona bahkan menjadi lebih dekat dengan kelompok Terasaka. 吐くの我慢するからラーメン食わせろ。ちなみにテラサカグループだ。 Tamat. Akhirnya ya, Itona bergabung dengan kelas E. Dari season 1, Itona ini cukup keras kepala. Semoga aja bergabungnya Itona ini akan membantu kelas E untuk membunuh Koro Sensei sebelum bulan Maret. Jadi nggak sabar kan kalian? Tapi mohon tahan, karena kita akan lihat kelanjutannya di part 2. Jamatane, arigato gozaimasu.